Ini membuat ini mama begitu terbelakang. Pengetahuannya tertinggal 10 tahun yang lalu. Itu kan strategi ketika umur 6 tahun. Kenapa sesudah 16 tahun strateginya masih sama? Mama kurang berkembang. Kita jatuh justru oleh kita sendiri. Oleh karena itu terus belajar banyak memahami orang lain. Insya Allah kita bisa dipahami. Orang yang berbicara tanpa memahami orang lain, bicara dengan saudara-saudara kita yang lugu di desa, tentu saja kita tidak usah pakai bahasa yang canggih. Berbicara dengan anak-anak, pakailah dunia anak-anak, walaupun kita tampak lucu, itu yang dimengerti mereka. Ekspresi kita. Subhanallah, tapi kan tidak layak kita berbicara dengan mertua, dengan ekspresi kepada cucu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli adalah doa yang menjadi tujuan kita supaya hati ini lapang. Kita harus berjuang bagaimana hati ini lapang. Doa bukan berarti akhir dari segalanya. Ingat, doa bagai pupuk. Kalau kita ingin pohon kentang kita berbuah bagus, besar-besar kentangnya, kita harus pakai pupuk yang sesuai, apakah organik atau anorganik. Tapi sehebat apapun pupuk, kalau tidak pernah menanam bibitnya, tidak ada kentang. Kita doa minta diberi kelapangan hati sambil marah-marah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tidak cari ilmunya, tidak riadoh, sama dengan ngasih pupuk tanpa bibit. Ingin selesai masalah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bereskan urusan saya. Tapi dia enggak all out ngatur strategi, tidak keluar dari rumah, tidak silaturahmi. Itu Pak, pupuk saja di tanah dengan ngarap-ngarap muncul apel. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi kita enggak pernah belajar ilmu komunikasi dengan baik. Tidak pernah melatih diri berbicara dengan baik. Tidak pernah mengevaluasi gimana nih mutu omongan ini. Maka doa itu tampaknya hanya sebuah kenangan. Jadi kalau kita berdoa harus kita lakukan, tapi doa bukanlah segalanya. Ingin dimudahkan ujian oleh Allah, doa. Doa pengantar ikhtiar kita menjadi lebih optimis, karena kita yakin Allah akan menolong. Subhanallah, mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Sudah hafal belum doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelihatannya kalau dilihat dari depan begini perlu kelapangan dada, betul? Bukan dada fisik, karena terlalu lapang dada fisik juga jadi masalah. Kelihatannya ini wajah-wajah bermasalah ini, termasuk para pendengar di rumah ini ya. Berarti doa ini butuh, betul tidak? Bicara juga kita sering sekali sudah habis kata-kata dan orang masih bertanya, jadi maksudnya apa? Berarti kita gagal berbicara. Seharusnya hemat kata-kata. Setiap butir kata bebas dari kesia-siaan, padat makna. Insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian,
Mudah-mudahan doa ini dengan karunia Allah menjadi salah satu bagian penghantar semangatnya kita menghadapi hidup, pengantar gigihnya kita dalam ikhtiar, pengantar indahnya dalam berkomunikasi sehingga bisa dipahami oleh orang lain dengan baik. Sebagai penutup, ini sekedar bonus berkenalan bagus, tapi tidak cukup untuk menjadi suatu kekuatan. Tangan kiri dan kanan saling mengetahui bagus, tapi akan kokoh kalau begini. Kita harus belajar menjadikan komunikasi ini adalah memperkokoh. Syaratnya yang pertama, kalau kita ingin bagus meningkat dari kenal menjadi kokoh, siapapun yang berkomunikasi harus bisa menimbulkan keyakinan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya. Komunikasi tidak akan bagus dengan orang yang mencurigakan. Posisikan kita menjadi orang yang dipercaya sehingga kalau dia berbicara ke aibnya, dia yakin bahwa kita ini benteng yang tidak akan membeberkan aib. Kalau dia menceritakan masa lalunya yang jelek, dia harus yakin bahwa kita tidak akan membocorkan ini. Kalau dia punya kekurangan, dia yakin bahwa kita ini tidak akan mencela, menghina, menjatuhkannya. Orang yang ngomong kepada kita harus yakin bahwa kita ini orang yang bisa dipercaya. Maka jangan khianati dengan membeberkan aib orang lain. Jangan khianati dengan menceritakan kekurangan yang tidak layak kita ceritakan. Pastikan kalau orang berbicara kepada kita, dia tuh merasa aman. Kita orang yang dipercaya. Insya Allah pembicaraan akan meningkat menjadi lebih bagus. Yang kedua, kalau kita berdialog dengan anak, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, tempatkan diri kita menjadi orang yang suportif. Jadi menjadi orang yang selalu bisa memberi semangat. Orang berdosa bicara kepada kita, selain dia merasa aman tidak akan dicela, kita juga bisa membuat kata-kata yang membuat dia semangat untuk bertobat. Dia jatuh dalam kehinaan, ketemu kepada kita, dia merasa aman, udah curhat. Tapi lebih meningkat ketika kita mendorong, memberi semangat untuk bangkit kembali. Orang-orang yang suportif, yang selalu punya energi menyemangati orang lain lebih baik, lebih semangat, dia akan kokoh pembicaraannya. Yang ketiga, jadilah seorang pembicara yang selalu terbuka, yang tidak hanya mendengar dari satu sisi, yang tidak hanya meyakini kebenaran omongannya saja. Kita harus berani dengar dari yang lain. Kalau kita termasuk orang yang terjebak oleh satu paham, satu pendapat saja tanpa berani mendengar, kita nggak bisa berdialog dengan baik. Kita juga harus siap bahwa diri kita tidak selamanya benar. Orang yang kekeh kalau ngomong merasa benar sendiri, merasa pendapatnya yang terbaik, gak akan enak diajak dialog. Maka berhati-hatilah berbicara. Jangan-jangan kita bisa menunjukkan jalan kemaksiatan yang akan menghancurkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.